Selamat siang, selamat sore kali ya. Ya pokoknya selamat wayah ginilah buat para penonton semua, para subscriber maupun yang belum subscribe di Excel Me Softly, yang mana jumlah subscribernya sudah 391.000. Bercanda, nolnya hilang 3 ya. Jadi di video kali ini episode 34, misalkan di kantor para penonton nih ada situasi di mana harus membagi nama-nama staff. Di sini contohnya ada 10 nama staff yang harus dibagi ke 10 divisi. Nah, situasinya kita nggak mau satu nama ini berulang masuk ke dua divisi ya. Jadi satu divisi satu nama, nggak boleh satu nama untuk dua divisi. Nah, maka itu di episode kali ini saya coba ketengahkan gimana caranya supaya kita bisa memfilter nama-nama itu. Contoh aja ya, kayak gini nih. Ini udah saya isi 5 pakai data validation, udah pernah saya bahas di episode lalu. Kita coba yang nama ke-6 ya. Nah, ini tinggal sisa 5 nama. Kalau saya klik di sini ada drop down pakai data validation. Misal saya pilih Paris Novitasari. Nah, untuk bagian divisi accounting, dia nama Paris Novitasari atau nama 6 nama yang sudah tercantum di atas nggak akan muncul lagi ya. Jadi hanya tersisa 4 nama yang belum ada divisinya. Jadi kayak gitu tuh. Ini berguna banget nih nanti kalau misalkan datanya banyak, ratusan, ribuan, kita untuk menghindari satu nama di dua divisi ya. Ini tinggal satu, berarti tinggal si Mas Jagaraga Widodo aja yang tersisa ya kan. Nah, berikut ini saya kasih tahu caranya ya. Langkah pertama yaitu siapin dulu tabel yang buat diisinya ya, tabel kita kerjanya. Kalau saya sih contohnya kayak gini aja, nama staff kosong yang akan kita masukkan nanti, lalu divisi ini sesuai selera aja, lalu di sebelah tengah ini di kolom D adalah data staff atau nama-nama karyawannya ya, ada 10. Lalu yang akan kita olah di sini adalah di kolom F, yaitu sumber datanya. Nah, langkah pertama yaitu kita pakai di formula match dulu ya. Sama dengan match, kurung buka, match itu deskripsinya menampilkan relative position ya, posisi relatif yang kita akan input manual di nama staff di kolom A, adanya di kolom berapa. Kita lihat aja contohnya nanti ya, penjelasannya agak belibet nih. Match sama dengan match, kurung buka, lookup value-nya adalah data staffnya, lalu lookup array-nya adalah nama staff yang akan kita isi manual ini ya. Udah gitu aja. Oh ya, satu lagi lupa, kita pakai 0 di ujungnya, yaitu pakai exact match ya, teksnya harus sesuai, kurung tutup, enter. Nah, karena ini di Microsoft 365 jadi dia sudah otomatis nih. Kalau di versi lama kita harus drop down menu, harus perbanyak ke bawah ya, dan juga harus pakai absolute reference. Tapi rupanya di Microsoft 365 ini nggak usah, tuh lihat, dia udah otomatis ke bawah menyesuaikannya. Sebagai contoh, dengan formula match saja ini sebenarnya sudah bisa dipakai, tapi masih semi otomatis, masih ada yang perlu manual. Jadi misalkan begini, saya isi nama staff di sini dengan nama misalkan Almira Pertiwi ini. Saya kasih di nomor divisi elektronik ya, di kolom A2. Nah, di formula match ini akan muncul nama Almira Pertiwi ini, dia adanya di kolom pertama di sini ya. Kalau saya masukkan Yuliana Haryanti contoh lagi, saya taruh di bagian sales. Nah, dia akan muncul otomatis nih, namanya ini sumber datanya ada di kolom ke-10 ya, itu gunanya formula match nih. Tuh, ini ada di kolom ke-10 karena formulanya range-nya segini kan, 1 sampai 10, maka dia akan menunjukkan nama Yuliana Haryanti ada di kolom 10. Oke, langkah
kedua, setelah masukkan formula match, sebenarnya kita nggak perlu data dari formula match ini. Misalkan nama Yuliana Haryanti tadi ada di kolom ke-10 ya di sini. Kita nggak perlu ini, tapi yang kita perlukan yaitu mengubah sumber data ini menjadi kondisi logical true atau false. Makanya kita masukkan formula yang kedua yaitu is error. Kita masukkan di depan formula match-nya. Langsung aja diketik is error, R-nya 2 ya, yang tengahnya, kurung buka, lalu di ujungnya kurung tutup. Seperti biasa, kurung tutup sesuai dengan bukaannya ya, sesuai dengan kurung bukanya. Enter aja. Nah, jadi di sini is error. Kalau memang error, artinya nama nggak ada namanya di kolom ini, dia akan menjadi true ya. Makanya ini contoh ini di sini Almira Pertiwi dia false karena nggak error. Jadi bahasanya memang agak membingungkan ya. Error tapi true, bener tapi false kan gitu. Tapi sebenarnya nggak sulit juga. Yang penting kondisi logikalnya adalah kalau namanya di sini ada, maka nama Almira Pertiwi ini kan menjadi false. Itu aja ya di formula yang kedua ini. Nah, masuk ke formula ketiga ya. Setelah tadi match, is error, lalu yang ketiga ini kita tambahkan yaitu formula filter. Formula filter ini hanya ada di Microsoft 365 ya. Nanti saya kasih logo Microsoft 365 nih di thumbnailnya. Kalau di Microsoft 2019 ke bawah ini nggak ada. Jadi ke depan, di depan sekali kita masukkan formula filter, lalu kurung buka. Deskripsinya aja udah jelas, filter, arrange, or array. Yang akan kita filter adalah di data stuffnya ya, di sumber datanya. Udah itu aja, jangan lupa dikasih titik koma. Jadi ini secara keseluruhan merupakan rangkaian formula filter ya. Filter kurung buka, array-nya sudah kita pilih, lalu titik koma. Include-nya adalah, nih include ini ya, langkah selanjutnya dari formula filter, ya ini. Langkah selanjutnya adalah is error. Ya, kita lihat efeknya kayak gimana nih. Jangan lupa kurung tutup sesuai dengan kurung bukanya. Enter. Nah, kayak gitu ya. Jadi filter itu nama yang sudah dimasukkan Almira Pertiwi dan Yuliana Haryanti, dia nggak akan muncul di sini. Betul nggak? Misalkan saya kasih contoh satu lagi, Gawati Puspita. Saya taruh di divisi safety. Nah, nama Gawati Puspita nggak ada di sini ya. Ini perhatikan di sini. Satu lagi nih, Natalia Hasana di sini ada. Saya masukkan ke divisi accounting. Nah, di sini dia nggak akan ada ya. Jadi itulah fungsi dari formula filter. Oke, langkah terakhir yaitu kita masukkan data validation di kolom A2 sampai A11 sebagai tempat kita mengisi manual ya untuk nama-namanya. Tapi nggak manual juga karena kan kita mau buat data validation. Jadi kita blok aja A2 sampai A11, lalu ke data validation, lalu kita pilih list, value-nya, source-nya kita pakai yang sumber data yang sudah kita olah dengan 3 formula tadi ya. Di F2 awalnya. Nggak usah diblok semua, pakai hashtag aja, pagar ujungnya. Nanti dia akan mengikuti ke bawah. Artinya data validation ini bersifat dinamis kalau kita tambahin hashtag ya. Setelah itu kita apply, kita lihat berhasil nggak nih ya. Nah, ini udah muncul nama-nama staffnya. Karena data validation, drop down list ya. Sumber datanya dari sumber data ini di kolom biru. Kita coba Paris Novitasari, kita klik. Nah, di sini sudah hilang ya. Kalau kita memasukkan lagi di A3 untuk divisi mesin, nama Paris Novitasari udah nggak akan ada di sini. Hilang ya. Kita masukkan aja nama-namanya, saya kasih contoh bebas nih. Siapa aja ya, karena saya juga nggak kenal ini. Namanya nama
generate fiktif dia. Kayak gitu. Kalau ini tinggal 2, dia akan tinggal 2 juga. Namanya nggak mungkin berulang. Jadi bermanfaat banget nih untuk mencegah satu nama dikirim ke 2 divisi. Kalau udah begini di sumber data juga hilang dia kan. Sama sekali nggak ada karena sudah masuk ke sini. Gampang banget kan? Jadi kayak gitu aja. Sampai ketemu di video berikutnya. Mari.